Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera Allah bagi Anda sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini Tuhan berikan bagi kami sebuah karunia yang sangat indah, karena kehidupan diberikan terus kepada kami, dan kami boleh memandang Tuhan melalui firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama-sama. Ajar kami untuk menerima firman itu bukan saja dengan hati dan pikiran, tetapi juga seluruh keberadaan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang akan mengaruniakan pimpinan rohnya yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan Alkitab pada hari ini dapat Anda ikuti dari Injil Lukas 24. Lukas 24 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Lukas 24 ayat 25 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesak Yesus, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, lalu memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikian firman Tuhan. Berbahagia tiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, saya tidak pernah memakai kata hari untuk mengucapkan selamat Natal, dan banyak orang selamat hari Natal. Enggak, kalau saya selamat Natal, juga Paskah. Bukan nggak mau panjang-panjang, tetapi memang kita tidak menyelamati harinya, tetapi peristiwanya, maknanya, selamat Paskah. Nah, ini yang saya ingin Anda juga biasa mengungkapkannya, selamat Paskah. Lebih pendek, tapi lebih bermakna, karena berbicara tentang Kristus yang hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati, dari kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita baru dengar adalah bagian dari cerita tentang dua orang murid Yesus. Bukan murid yang 12 ya, tetapi banyak yang mengikut Yesus, yang sedang menuju ke desa yang bernama Emmaus. Perjalanannya lumayan jauh, karena 7 mil. Berarti
11,2 kilometer kalau diukur jarak. Dan jalan 11 kilometer kan lumayan panjang. Dan dengan keadaan sedih. Karena mereka baru saja meninggalkan Yerusalem, ketemu teman-teman yang sama-sama sedih, sama-sama takut, sama-sama tidak berdaya. Walaupun sudah dengar juga bahwa Maria Magdalena menyampaikan berita bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi tetap mereka dalam situasi tertutup hati dan bahkan pikirannya tentang Yesus yang bangkit. Nah, perjalanan ini menarik, saudara-saudara. Karena kalau kita perhatikan, murid-murid yang lain juga sebenarnya seharusnya sudah percaya. Yohanes misalnya ketika diberitahukan tentang kubur yang kosong dan Yesus yang sudah bangkit, bahkan Maria Magdalena menyampaikan titipan Yesus untuk mengatakan kepada murid-murid Yesus yang dikatakan saudara-saudaranya itu untuk ke Galilea, jangan di Yerusalem, jangan di Yudea, untuk berjumpa dan punya rencana yang lain tentu di sana. Saudara-saudara, tapi Yohanes yang dengan Petrus berlari-lari ke kubur yang memang sudah kosong itu, Yohanes memang jagoan, lebih muda, lebih cepat sampai. Tapi cuma ngelongok sebentar, keluar lagi. Nah, Petrus yang belakangan datang masih ngos-ngosan, kemudian masuk, melihat, wah ternyata memang tidak ada jenazah. Bahkan kain yang menutup muka juga sudah tergeletak. Tapi tidak ada kesimpulan apapun kecuali pulang. Sementara Yohanes masuk lagi dan dikatakan ia percaya. Percaya saja bahwa itulah keadaannya, ya. Nah, saudara-saudara, agak unik. Walaupun sudah mendapatkan berita dari Maria Magdalena, tapi mereka lupa. Kadang-kadang orang zaman itu kurang percaya perempuan. Ah, apalah, katanya. Karena seringkali kalau perempuan lebih banyak ngomongnya. Jangan-jangan khayalannya. Jadi itulah yang menyebabkan mereka mengunci semua pintu. Diam di dalam ketakutan. Dan Yesus menjumpai mereka. Murid-murid Tuhan ini dijumpai dan mendapatkan hembusan Roh Kudus, bisa mengampuni dan juga menjadi utusan Yesus. Tapi perjumpaan dengan Yesus itu tidak terlalu berarti rupa-rupanya. Sehingga memang kesaksian mula-mula perempuan-perempuan tidak didengar. Tapi setelah pertemuan Yesus dengan murid-murid yang ketakutan itu, tanpa Thomas, mereka memang ingin berbagi, ingin bersaksi. Tapi Thomas yang merasa paling modern, berpikir rasional, mengatakan kalau belum ada buktinya, saya tidak akan percaya. Nah, uniknya adalah kalau dikubur, Tuhan mendatangi Maria Magdalena supaya Maria Magdalena yang berjumpa dengan Yesus mengakui kebangkitannya, kehadirannya, dan mau menyampaikan pesan. Sekarang murid-murid yang sudah ketemu, berjumpa dengan Yesus, dan mereka ini memberi kesaksian sekarang kepada Thomas.
tapi mentok. Nah, yang menarik adalah di kubur Yesus mendatangi Maria Magdalena. Di ruang yang tertutup, terkunci rapat, Yesus mendatangi mereka, menembus tembok. Dan sekarang Thomas yang belum juga percaya kalau belum ada bukti, didatangi juga oleh Yesus. Dan Thomas membuat sebuah pengakuan iman yang cukup tua. Ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara-saudara, tapi tidak berarti bahwa dua orang yang tinggal di desa Emmaus otomatis juga percaya. Walaupun sudah mendapat kesaksian dari yang perempuan maupun laki-laki. Sama-sama murid-murid Tuhan. Dan mereka memang pengikut. Tapi rupanya cukup dekat dengan Yesus. Dan oleh karena itu, hati mereka di dalam kedukaan yang luar biasa. Mereka memang tidak pernah jalan dengan diam, menundukkan kepala saja. Tapi memang asik diskusi. Nggak tahu apa yang diomongin. Tetapi yang menarik adalah di dalam percakapan yang mereka sedang lakukan itu, Yesus muncul. Apakah dari samping, apakah dari belakang, dan mengajak bicara. Lucu. Inilah yang kita katakan keunikan bagi orang-orang yang memang sulit percaya, sulit menangkap tentang Yesus yang sudah bangkit. Nah, saudara-saudara, bacaan kita mau memberikan gambaran. Pertama-tama, Tuhan itu mengatai kedua orang Emmaus itu bodoh. Artinya masih bebal. Artinya belum masuk apa-apa yang benar di dalam pikiran dan hatinya. Dan dia menegaskan, Yesus menegaskan bahwa Mesias harus mati, harus menderita. Dan kemudian Yesus melayani sebuah pemahaman Alkitab, PA, dari kitab Musa, ya, sampai kitab nabi-nabi. Artinya seluruh kitab suci untuk waktu itu, yang kita bisa katakan perjanjian lama sekarang ini. Saudara-saudara, Yesus dalam percakapan tidak dikomentari apa-apa. Kedua orang ini mendengar dan memang sadar penuh bahwa ini orang yang memang pantas untuk diajak mampir. Bukan saja oleh karena tradisi atau budaya yang ada pada waktu itu, sejak Abraham dan terus-menerus kepada keluarganya. Sekarang mereka juga ingin memohon agar supaya orang yang berjalan bersama-sama, yang anonim, yang belum ketahuan namanya itu, untuk mampir. Bukan hanya mampir sekedar duduk-duduk, tapi tinggallah bersama kami malam ini karena sudah gelap. Kalau jalan terus mungkin juga losmen atau hotel tidak tersedia lagi. Udahlah, di tempat kami saja. Nah, ini sopan santun pada waktu itu yang memang dilakukan. Tapi sopan santun ini berguna. Dan saudara, kita tahu dari bacaan tadi bahwa Yesus mau datang. Dia kan pura-pura doang mau pergi supaya pengen tahu nih dua orang ini bakal bersikap apa. Ternyata memang bersikap untuk meminta, mendesak bahkan Yesus tinggal bersama mereka. Luar biasa. Tapi setelah Yesus mengambil roti, aneh, ini bukan rumah dia.
Mestinya tuan rumah, kepala keluarga di situ yang mengambil roti, mengucap syukur, berbagi-bagi. Tapi kali ini Yesus yang mengambil peran itu. Dan ternyata itulah peran yang bukan saja dilakukan agak tidak biasa, tetapi menjadi biasa. Karena dengan tindakan itu, kedua orang itu yang tadinya tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang berjalan bersama-sama selama ini, mereka bisa tahu ini Yesus yang mereka ikuti. Nah, saudara-saudara, tema pada hari ini saya berikan agak panjang. Iman berdasarkan kitab suci dan perjumpaan. Iman berdasarkan kitab suci dan perjumpaan. Maksudnya perjumpaan dengan yang punya lakon, junjungan yang hidup, Yesus. Ada perjumpaan dengan Allah sendiri. Itu berarti pengalaman yang sangat pribadi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari saya mulai dengan kata-kata, jangan bilang selamat hari Paskah, tapi selamat Paskah. Cukup, karena makna kebangkitan itu sangat akan berarti kalau kita melihat memang Yesus itu mendatangi kita. Sulit untuk bisa mengerti tentang kebangkitan. Susah. Banyak orang yang bilang itu tidak mungkin. Nah, masalahnya apakah kita di abad 21 masih punya keyakinan bahwa Yesus itu yang diberitakan kitab suci adalah Yesus yang hidup, yang sudah bangkit dari kematian. Ini tentu menarik. Saudara-saudara, mungkin kita tidak bisa melihat bahwa Yesus itu hadir dalam hidup kita, menjumpai kita. Kadang-kadang kita tidak melihat karena dasar firman Tuhannya kita kurang jelas. Tapi mata iman kita akan terbuka dan melihat juga Yesus yang diberitakan kitab suci itu hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara, banyak orang yang mengalami kecelakaan mungkin merasakan ketika selamat, wah itu mah kebetulan. Dia mah hoki. Belum waktunya mati, katanya. Lihat aja, lecet pun sedikit. Boro-boro dibawa ke rumah sakit untuk rawat inap. Nah, banyak orang yang itu tidak melihat bahwa hadirnya Yesus yang menyuruh mungkin malaikat-malaikatnya untuk menatang orang yang jatuh supaya tidak sampai tergeletak. Nah, saudara-saudaraku, marilah kita makin merasakan perjumpaan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita boleh lebih banyak belajar dari Alkitab, lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Bukan cuma di gereja, kadang-kadang kita pikirannya ngelantur ke kanan ke kiri. Ya, seringkali kita di rumah juga gak sempat untuk buka-buka Alkitab. Seringkali juga kita mungkin tahu, bahkan waktu sekolah minggu, ayat hafalan kita menang melulu. Dapat gambar dari guru sekolah minggu, wah bangga. Tapi bukan ayat hafalan saja yang dinantikan dari orang percaya, tapi pemahamannya dan aplikasinya dalam hidup sehari-hari. Nah, inilah yang kiranya bisa kita teruskan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, biarlah kiranya mata kami juga terbuka ketika kami dibekali dengan firman Tuhan,
dan kami berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, juga Tuhan Yesus yang hadir dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam masyarakat kami. Biarlah Tuhan berkenan menolong kami agar supaya benar-benar kami menantikan pertolongan Tuhan, tidak sekedar terbawa oleh emosi, sedih, tidak berdaya, tetapi justru menunjukkan sebuah sikap percaya, sikap beriman. Karena begitulah yang dikatakan firman Tuhan, dan terutama karena secara pribadi Tuhan Yesus mau datang dalam hidup kami masing-masing. Tolong kami ya Tuhan, pimpinlah kami selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Dan saudara, kita akan berpisah kali ini dan akan bertemu lagi dalam acara yang serupa di masa mendatang. Tuhan menyertai aktivitas Anda hari ini dan juga seterusnya. Sampai jumpa.